Aku kalau bikin protein shake, kalau orang-orang kan gini kan. Iya. Kalau gue tinggal taruh gini ya gue udah bayangin gitu. Wis. Ini nggak edited ya, Iya, karena mulut aku masih bisa bergerak. Tapi sebenarnya kalau dari segi berat badan itu harus berapa kilo dari berat badan kita sih untuk pengangkatan beban? Iya, Itu dulu bisa aku ya? kira turun bro. Tapi bener-bener pas sudah notice 3 hari, oh iya nggak keluar apa-apa dari situ. Saat ini perut buncit banget, terus keras gitu. Semua minum apa, muntah. Jam 7 sampai jam 5 sampai ekskul. Iya. Weekend kadang-kadang ada event, jadi kayak content creator full time aja dulu. Makanya aku kemarin resign. Pemirsa Kompas TV, ketemu lagi dengan saya Wulan Juliani. Kali ini saya merasa aman sekali karena bintang tamu saya di sebelah saya punya badan yang kekar, ya kan? Tapi apakah badan kekar ini dia sebenarnya adalah suami yang berkuasa di rumah? Itu menurut kontennya. Ada Mas Dimas Manggara, bilangnya gitu ya? Yes, Dimas Manggara. Atau yang orang tahu adalah Daddy G. Daddy G itu maksudnya apa sih sebenarnya Mas Dimas? Daddy G itu anak saya kan namanya Gabe. Ya udah saya pakainya apa ya Daddy Gabe, tapi nanti orang ketuker nih sama yang mak bapak Gabe jadi nggak follow, makanya saya bikinnya Daddy G gitu. Oh gitu. Orang banyak kiranya karena badannya begini, oh Daddy gemoy, Daddy gendut apa enggak bukan. Enggak. Daddy gemes. Jadi kalau misalkan pada tahu nih ya follower Daddy G ini di TikTok pasti pada tahu lah semuanya. Kontennya adalah yang pertama pasti tentang kesehatan, lihat dong. Apalagi jogetnya itu loh ya. Jujur saya kalau misalkan ngeliat Daddy G mungkin orang banyak yang mengira sama seperti kalau di mata saya mungkin kalau orang ngelihatnya kayak Agung Hercules gitu ya. Kalau aku malah lebih ngelihatnya kayak Bang Togar dulu. Oh, Tigor. Bang Tigor tahu Iya, Tigor. Bang Tigor dulu Suami-suami ya. takut istri ya. Suami-suami takut Iya. istri. Tapi apakah betul Daddy G takut dengan istri? Well, enggak lah, itu kan persona di internet aja karena Oh gitu. aku lihat. Kak, bener nggak? Ditanya langsung. Langsung ditanya. Karena pertamanya tuh kita bikin konten kayak multiple times waktu awal pandemi, kayak just like everybody else lah. Ternyata ada yang doing well tapi kita nggak follow up. Terus kita bikin sekali yang itu sebenarnya skit jokes yang orang udah lakuin berulang kali, tapi mungkin karena dilakuin sama aku, badannya besar sama istri ciut gitu, orang senang ngelihatnya karena kan orang keinget itu kan yang Bang Tigor itu. Gila nih kayak Bang Tigor, semua banyak komen kayak gitu soalnya. Ya udah kita terusin dengan persona itu, kita terusin suami-suami takut istri gitu. Tapi pada Aslinya ya kita rumah tangga yang kooperatif lah. Oh, kooperatif bisa diatur lah kurang lebih seperti itu ya sahabat Kompas TV. Daddy G, mungkin kita ngomongnya soal keluarga dulu gitu ya. Dulu kan sebenarnya badannya Daddy G, kalau aku pernah lihat salah satu kontennya sama Mama ya. Dulu badannya kecil-kecil banget. Oh iya. Ya berarti udah pacarannya kan 6 tahun ya? 6 tahun, habis itu Pernikahannya 5 tahun. 5 tahun. Berarti di total 11 tahun. Sekarang ya 11. Jadi dari awal mulai ketemu sama si Mama sampai sekarang udah naik berapa? Wah, udah naik. Tapi sebenarnya nggak, iya sih. Waktu foto itu ke nikah itu sekitar belasan kilo, tapi pas sebelum pandemi ke sini tuh yang 20 kilo kita berdua. Pandemi ke sini, berarti pandemi lah yang membuat badan sebesar ini. Betul. Oh gitu. Karena budaya sharing-sharing makanan itu kan, aku kan guru dari orang tua murid tuh suka, Pak Dimas di rumah nggak? Pak Dimas lagi ini nggak? Kirim. Akhirnya kita tidak sadar, beginilah hasilnya ya. Mungkin yang pengen Sobat Kompas TV tahu juga bahwa Daddy G ini gitu ya, atau Pak Dimas mungkin kalau di sekolah seorang guru ya. Guru penjaskes. Yes. Pendidikan jasmani dan juga kesehatan. Itu adalah salah satu guru yang dulu waktu SMA aku tidak suka. Karena nggak suka olahraga sampai sekarang. Aku dimarahin nih. Langsung dibilang yang begini nih, bisa banget. Emang dulu sekolah keguruan atau gimana? Dulu sekolahnya keguruan, sekolah keguruan di, boleh sebut boleh dong, boleh. Oh ya, di UPH dulu, abis itu langsung pas begitu 4 tahun lulus, ditarik ke SPH di Lipo 5 tahun, baru lanjut lagi di ACS. Oke. Iya, selama 5 tahun. Dan kebetulan sih kemarin Juni, saya memutuskan, udah ini dulu deh 10 tahun ngajar, mau coba peluangnya di content creator ini full time gitu. Karena banyak opportunity yang nggak bisa diambil kan, karena di jam sekolah. Apalagi ini lagi PTM nih, jam 7 sampai jam 5 sampai ekskul. Iya. Weekend kadang-kadang ada event. Jadi kayak, coba
content creator full time aja dulu, makanya aku kemarin resign kebetulan. Oh, jadi baru resign nih? Baru resign banget. Wah, iya. tapi selama menjadi guru penjaskes, SD berapa? SD. SD ya? SD apa namanya? ACS Jakarta. ACS Jakarta itu, pas jadi itu apa sih suka dukanya menjadi seorang guru? Suka dukanya. Banyak kan sukanya sih sebenarnya. Terutama di sekolah yang kemarin itu komunitas orang tuanya sangat suportif ya. Kan kayak banyak orang ngerinya tuh kalau di sekolah internasional orang tua kaya-kaya banyak nuntut, banyak apa. Kalau di sekolah ini bener-bener mereka sangat suportif. Bahkan waktu aku resign pun mereka suportif gitu, nggak nunjukin kayak, kok resign sih gitu-gitu. Meskipun anak-anaknya banyak yang sedih. Anak-anaknya juga contrary to what most people believe, pasti anak orang kaya nakal gitu-gitu. Enggak, tapi kalau aku percaya kayak kalau anaknya dididikannya benar, ya culture-nya sekolahnya bagus, anak-anaknya oke gitu. Kalau dukanya ya paling guru dukanya kalau guru lokal di sekolah internasional gitu ya. Ya, gajinya. Nah itu tadi mau tanya, sebenarnya ada ketakutan sendiri nggak sih, apalagi mungkin dari mama gitu ya, dari istri gitu. Kan kalau jadi guru istilahnya tuh gajinya itu kan udah pasti gitu ya, bulanan gitu kan. Nggak ada bonus. Kan kalau jadi content creator gitu, kan pasti ada ketakutannya kayak nggak selalu konten kita itu akan naik gitu kan, atau mungkin nggak selalunya setiap bulan atau mungkin setiap minggu tuh bakal dapat endorse gitu. Nggak ada ketakutan dari situ? Kemarin itu yang jadi pergumulan kita berbulan-bulan sih, sampai yang malam doa, sampai nangis-nangis kayak ini bener nggak ya, tapi iya deh kayaknya sinyalnya semua diarahinnya ke sini nih kayaknya semesta semua diarahinnya ke sini. Ayo cobain, kalau nggak dicoba nggak tahu potensinya kan. Dan kita ya logika gampangnya gini, kan ini banyak orang yang balik lagi kerja, balik lagi sekolah. Beberapa content creator ini juga ada yang memilih untuk ya kerja full time lagi, sekolah full time lagi. Ya udahlah, kita tetap ngonten aja gitu. Kan lebih banyak populasi orang yang nonton gitu sih mikirnya. Tapi one day bakal balik lagi nggak sih menjadi nggak menutup kemungkinan sih. Kita juga kayak ngelihat nih kalau misalnya nanti peluangnya sepi nih, kering atau entah kenapa, apa akunnya hilang atau apa terus udah redup sama sekali, ya membuka kemungkinan untuk balik lagi sih. Tapi memang di hati tuh masih suka ngajar, makanya beberapa konten aku masih ngajarin orang tentang fitness, cara ngangkat gitu-gitu. Berarti intinya sebenarnya tetap aja walaupun menjadi content creator, tapi tetap aja yang namanya guru ya guru, ya kan? Tetap aja berusaha untuk membuat konten-konten yang juga mendidik gitu ya, bukan konten-konten yang sembarangan lah istilahnya. Kak Dimas katanya duduknya agak miring dong ke host. Badannya ke gede depan soalnya. aja, iya benar. Ya kan, jadi harus sama-sama, jadi biar santai. Waktu kemarin perpisahan, ada mungkin murid-murid ada yang berurai kasih air surat, berurai air mata, atau justru orang tua murid yang berurai air mata. Ya, aku termasuk tipe orang yang open Instagramku, kalau mau follow, kasih WhatsApp, anak-anak kalau mau akses ke aku kapan aja boleh, sampai sekarang juga, maksudnya biar nggak aku selesai kerja terus udah bubaran kita benar-benar kayak orang nggak kenal gitu. Sampai sekarang mereka masih support, masih ini. Waktu kemarin sih pas farewell itu, ya memang sedih, tone-nya segala macem. Cuman kalau mungkin halnya dengan aku, karena aku sosial medianya open kan, aku update story terus tiap ini, mungkin mereka nggak ngerasa kehilangan banget karena masih bisa lihat gitu. Karena masih ada lah sosok Pak gurunya tuh masih ada gitu kan. Ada nggak sih mungkin murid yang berkesan dalam arti kata entah dia paling nakal atau dia paling deket sama Dedi gitu? Kalau murid yang paling berkesan, aku tuh mungkin aku ngikutin aku dulu ya. Aku bukan orang yang aku kan ngajar penjaskes, tapi aku nggak pernah jadi anak yang paling atletik, yang segala macam bisa. Nggak pernah juga jadi anak paling lemah, tapi anak tengah-tengah. Anak-anak yang semuanya mau nyoba, tapi nggak pernah, biasa kan yang kayak gitu nggak pernah diperhatikan kan sama guru. Guru kan memperhatikan anak yang lemah banget, atau pinter banget, atau nakal banget. Aku anak tengah-tengah, termasuk anak tengah-tengah. Makanya aku selalu memperhatikan anak-anak tengah-tengah yang kayaknya nggak banyak orang perhatikan gitu, karena mereka butuh perhatian itu. Beberapa masih keep kontak sampai sekarang gitu, dan ini biasanya anak-anak ini yang meskipun mereka di kelas tuh kayaknya kok ini nggak excellent banget ya, tapi nanti pas udah lulus
mereka lanjut fitness, mereka jadi fitness model gitu-gitu. Malah seperti itu. Tapi di sekolah panggilannya Bapak Guru atau Dedi? Kalau aku selalu minta dipanggil Pak Dimas. Oh, tetap Pak Dimas. Ya, namanya juga guru, tetap aja panggilan Dedi. Nanti bingung Dedi yang di rumah kemana. Lalu Dedi Jane, aku juga penasaran sebenarnya awalnya, kalau tadi kan jadi guru memang ternyata dari dulu kan. Tapi kalau menjadi seorang aku bisa bilang itu gila fitness ya. Sejak kapan? Kalau fitness itu awalnya aku karena dulu kan waktu zamannya SMA kelas 1 ditinggal mama papa beruntun tuh 6 bulan. Mama duluan terus 6 bulan berikutnya papa. Itu karena mereka sakit. Mama tuh diabetes, komplikasi stroke, papa tuh jantung. Mungkin kolesterol ya sebenarnya. Di situ aku ya karena ngerasa mereka tuh wah sakit nih, dan kata orang-orang itu tuh nurun gitu, sakit kayak gitu tuh genetik nurun. Makanya aku dulu mulai olahraga. Pertamanya dari lari-lari keliling komplek gitu-gitu. But then itu kan bisa dilakukan pagi, habis itu sekolah, habis itu pulang sekolah nungguin kakak pulang kerja tuh bosen gue ngapain ya. Tapi aku bukan tipe yang dari dulu diajarin mama jangan yang nongkrong-nongkrong, nanti kamu nakal, kamu ngerokok, kamu nonton yang nggak harusnya kamu tonton. Apa sih yang seharusnya nggak ditonton? Maksudnya yang harusnya ditonton tuh untuk anak-anak seumur itu. Iya. Habis itu ya pokoknya jangan yang nakal-nakal lah. Makanya aku banyak di rumah, tapi di rumah banyak bengong. Ngapain ya gini. Tapi aku nggak mau bergaul sama teman-temanku yang pergaulan yang aneh-aneh gitu. Akhirnya ya jalan aja gitu ke tempat fitnessan. Padahal tempat fitness kan isinya bapak-bapak ya. Kalau dulu kan belum banyak anak muda yang aware. Aku anak 15 tahun ya udah ke gym, angkat. Dulu aku tuh tapi yang diangkat bukan telepon kan? Udah. Halo, jadi operator jadi di gym. Ke situ, abis itu dulu aku gemuk banget yang orang Batak kan ya, makanannya berlemak-lemak, terus banyak jerawatan gitu. Aku olahraga 6 bulan aku bisa cut down 25 kilo dulu. Hah, 25 kilo? Iya, itu nge-gymnya tiap hari? Hampir setiap hari. Waduh. Karena bener-bener kayak orang nggak ada kehidupan. Pulang sekolah jam 12, langsung nyambung di situ, nungguin kakak pulang kerja jam 5. Jadi aku bener-bener kadang di situ sampai jam 5. Situ sampai jam 5, berarti nge-gymnya tuh 3,5 jam. Gila. Dan itu bisa ngangkat, udah sering ngangkat, jumping jack. Pokoknya kayak nggak habis-habis tenaga dulu mah. Berarti ketemu mama di gym juga? Enggak, kalau ketemu istri di kuliahan. Oh, pas kuliah ketemu. Pas kuliah. Makanya lama ya perjalanan percintaannya. Tapi kalau istri juga senang nge-gym nggak? Enggak, baru belakangan ini karena aku lagi program cutting, dan aku bilang mau nggak aku ajarin fitness. Soalnya kalau newbie gains, jadi bener-bener nggak pernah latihan sama sekali, tiba-tiba latihan beban, itu transformasinya luar biasa. Gitu. Biasa kan mulai stuck tuh kalau udah setahun. Iya, benar-benar. Tapi by then kan udah disiplinnya udah terbangun lah ya. Oke, saya kok nggak bisa ya kayak gitu ya. Susah banget kayaknya nih, niatnya susah banget kayaknya gitu. Tapi bener nggak sih kalau yang namanya fitness, nge-gym itu akhirnya bikin edik? Iya, sebenarnya iya. Bukan edik gimana ya? Bukan addicted like in a bad way gitu ya. Tapi kayak once you feel oh gue punya muscle nih, oh gue biasa ngapa-ngapain strong nih. Kan sekarang kan banyak orang yang kalau teman-teman aku sama klien-klien tuh banyak yang gue nggak mau mulai fitness, orang gue udah kerja gini, tambah fitness tambah capek. Kalau pemikirannya, kalau misalnya kita udah jalanin setia aja konsisten 3 bulan, 6 bulan, nanti pemikirannya berubah. Justru gue ngelakuin ini supaya gue nanti di masa depan tuh nggak capek-capean. Ngerti nggak? Jadi kan sekarang kita memperkuat badan kita supaya nanti makin tua ya makin long lasting gitu. Oh gitu. Iya. Pantesan saya umur segini jongkok aja udah mulai aduh. Baru mau dari dulu aduh. Bener. Ya ternyata mungkin karena emang jarang olahraga gitu ya. Iya, olahraganya itu investasi dilihatnya. Jangan kayak gue lakuin ini capek, habis itu gue makin capek. Udah capek tambah capek gitu. Padahal lebih capek kalau kita dikhianati ya. Alah. Thank you banget ya, langsung pada rame. Gimana nih ya kan? Dedi Ji, kalau misalkan kan sekarang udah membangun ya kita semua tahu Dedi Ji ini berotot sebesar ini gitu ya. Itu juga Edik nggak kayak pengen terus-terusan membuat badan dan otot semakin besar. Itu kan kayaknya ada deh orang yang apa Iya, body dysmorphia namanya itu. Jadi orang yang kayaknya nggak pernah berhenti badannya mau besar terus, padahal kan manusia ada limitnya ya. Akhirnya kan beberapa orang tuh ya whatever it takes lah to get there. Tapi kalau aku ngejar strength-nya aja sih, dan aku ngebayangin kalau di international school kan banyak orang tua yang
umurnya tuh udah 40, 50 tapi kita lihat masih seger, masih bugar. Ya kalau misalnya kita lihat gaya hidupnya sehari-hari, oh dia habis ngantar anak, dia olahraga, baru yoga lagi, baru pilates, baru pulang jemput anaknya. Oh, makanya mereka umur 50 masih seger-seger. Nah, aku pengen kayak mereka aja sih. Iya. Jadi aku benar-benar look up itu sama mereka. Oh, pola gaya hidupnya begini. Oh, pantesan dia ini badannya bagus-bagus, apa yang dimakan, apa yang ini. Makanya aku mencoba mengejar ya kualitas hidup di masa tuanya aja, makanya aku latihan. Aku nggak yang pengen gimana-gimana banget buat dapetin people approval gitu. Tapi pernah nggak mengikuti istilahnya bodybuilder ya? Body contest. Body contest. Dulu waktu pertama-pertama iya, gara-gara di gym kan aku nomor 2 paling oke lah gitu. Paling kuat, paling ini. Ikut, habis itu ikut kalah. Aku ikut yang kedua, aku dulu mulai ngedance di situ. Habis itu orang suka, tapi ya tetap aja kalah karena badannya masih kalah bagus kan. Habis itu aku operasi usus, kan perutnya jadi nggak bisa dilatih ya. Itu aku benar-benar ya forget my dreams completely about being bodybuilder. Tapi mungkin yang aku tahu ya, waktu itu aku pernah wawancara Mas Adi Ray waktu itu ceritanya. Kenapa beliau bisa menang? Karena ternyata dapat keuntungan dari kepalanya yang kecil. Gitu Mas. Jadi kelihatannya karena kepala kecil kan badannya besar banget gitu. Mungkin kalau misalkan Daddy G ini kan badannya memang besar, kepalanya juga besar, jadi risetnya proporsional gitu kan. Gitu. Apa mungkin seperti itu kali penilaiannya? Kelihatan notice ya kepala saya besar. Biasanya cuma orang-orang terdekat yang tahu. Oh gitu ya? Tapi iya, beberapa orang kayak Mas Aderai gitu kayak olahraga ini tuh, olahraga bodybuilding itu tuh nggak necessarily gimana ya, bukan mau menurunkan harapan, tapi beberapa orang memang genetiknya built for that. Kalau dia memang genetiknya built for estetik gitu. Palanya kecil, bahunya genetically lebar kan. Dari zaman dia main badminton aja udah lebar. Dia gedein lagi, dia tinggi, jadi itu keren, monstrous gitu. Lebih di Indonesia banyak. Indonesia tuh termasuk binaraganya paling banyak di dunia. Karena kelasnya dari kelas 55 kan, tapi nggak ada yang lu ngelihat tuh langsung megah gitu. Gitu ya. Ngelihat merinding. Nah, Aderai itu gitu. Aduh. Gak ada ya. Mungkin saya sebagus-bagusnya saya buka baju orang kayak oke, gitu. Kalau Aderai tahu gimana Kak? Kan yang ngeliat hanya Kakak, ada istrinya gitu. Begitu buka baju, gitu kan. Tapi suka takut nggak sih? Maaf nih ya Dedi ya. Maaf nih ya Kak. Kalau lagi di gym. Maaf juga nih, maaf nih kalau saya ini ya. Orang itu pasti mikirnya ketika udah badannya gede, nge-gym, pasti dia juga dengan yang sama seperti dia. Pernah nggak digodain si Dedi sama, bukan sama cewek, mungkin kalau sama cewek kita bangga ya. Dedi gitu, seneng gitu. Tapi ada nggak yang suaranya Dedi? Beda. Mau dilihatin di CDM nih semua. Cowok semua? Iya. Serius? Iya. Yang nge-DM cowok semua? Ya, 20% perempuan lah. Tapi nggak tahu itu perempuan beneran apa bukan. Kalau perempuan semua 20%, berarti 80%-nya laki-laki. Oh, takut. Dan itu Indonesia? Ada juga yang, kan kemarin kan videonya sempat kayak ke luar negeri gitu. Mungkin ada dari luar juga gitu. Oke, tapi Indonesia kan berarti ada ya? Ada. Tapi kalau di tempat fitnessnya sendiri, tempat nge-gymnya, ada nggak yang berani menyentuh? Maksudnya tuh, dalam arti kata tuh menyentuh bukan langsung touch gitu ya, tapi deketin Mas Dedi langsung kayak, lo ini nggak gitu? Nah, mau nggak sama gua gitu? Mungkin karena gymnya strongman and powerlifter ya, memang kayak culture-nya tuh laki banget aja, memang orang nggak tertarik ke situ, kayaknya nggak tertarik datang ke gym karena kan panas, kebuka, berdebu gitu-gitu. Jadinya memang yang latihan di situ nggak ada yang centil-centil gitu. Tapi ya kalau misalnya di DM yang orang tahu dari sosial media ada ya. Gitu. Katanya, bisa kali nggak nih? Ini punya istri sama anak, tapi bisa nggak nih? Ngetes. Ngetesnya luar biasa ya. Iya. Nggak mungkin, ya kamu punya istri anak nggak apa-apa lah kan sih di belakang. Nggak kelihatan. Maksudnya di belakang tuh nggak kelihatan ya. Lo jangan mikir yang macam-macam loh ya. Tapi ada ketakutan nggak sih Kak? Pernah nggak ketakutan, sorry nih, tiba-tiba ke bawah gitu? Oh, ke bawah gitu? Enggak sih, aku ngelihatnya kadang itu yang jadi stigma umumnya orang, makanya kayak, gue takut nge-gym, takut digodain gitu-gitu. Ya itu biasa sih, aku juga kayak, just like
cowok kalau ngeliat cewek kan ada preferensinya kan. Iya. Nggak semuanya lu mau gitu. Tergantung. Sama kayak aku percaya juga kalau misalnya laki-laki suka sesama laki-laki ya mereka juga ada preferensinya, nggak kayak semua dibabat juga gitu. Jadinya itu harusnya shouldn't stop you from still going to the gym gitu. Terus juga aku kadang beberapa ada kontennya yang kayak dibikin, sekarang kan aku lagi fokus konten itu bikin kayak Vin Dilly, itu yang kukunya panjang itu, yang slay gitu. Terus orang-orang jadi kayak, apa gara-gara nge-gym gini? Gue bilang nggak ada hubungannya, orang gue nge-gym buat ngebangun otot gitu, nggak ada hubungannya. Merubah seksualitas, merubah ya orientasi kamu, merubah kepribadian, nggak ada. Bener-bener going to the gym, pulang gitu. Kalau aku sih ngeliatnya ya, aku soalnya udah nge-gym 15 tahun, nggak ada perubahan apa-apa secara karakter. Jadi intinya bukan cuma jadi alasan untuk tidak nge-gym, tapi juga jangan menjadikan itu alasan kamu buat nge-gym. Iya kan? Tiba-tiba aku mau nge-gym karena aku mau cari yang di sana yang sama. Iya. Ayo ketawa. Anaknya Didi ketawa. Padahal dia nggak ngerti, dia masih kecil. Jangan kita kotori kepalanya dia dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, kalau misalkan lagi bikin konten seperti itu, Didi, apakah itu sudah berdua ngobrol sama mama sama istri gitu ya? Kita bikin konten ini yuk, atau semua ide dari kamu, atau justru ada ide dari orang lain masukan buat kamu? Most of the ideas sih dari aku. Kalau misalnya konsep itu kayak aku coba find what's funny, karena dia tidak begitu lucu. Dia serius kan? Makanya kamu takut kan? Tetap ada kamu takut kan? Ya aku ngonsep gitu. Habis itu aku coba ngomongin ke dia, kira-kira ini masuk nggak ya, logikanya masuk nggak ya, gitu-gitu sih, ngikutin tren apa segala macem, karena kan aku yang lebih banyak waktu untuk scrolling gitu, karena kalau di kerjaan kita berdua ini, entah kerjaan berdua atau kerjaan aku sendiri, dia yang handle semua administrasinya. Oh oke. Iya, jadi proses kreatifnya memang aku. Jadi saya nggak langsung jadi manajer juga, manajer ya, iya, Kak manajer. ya, tuh manajer. Tuh manajer tak bergaji tapi tiap bulan pasti dikasih. Ya dong, kalau nggak bisa mengamuk mama, ya nggak sih Kak? Langsung jegrak rambutnya beneran. Jadi Ji, yang satu hal yang orang-orang semua suka pasti ngeliat di konten kamu adalah kamu memainkan dada. Oh iya. Tapi aku nggak bisa ngeliatnya. Matanya nggak mainkan dada sud. Mainkan dadamu langsung hut gitu. Itu belajar atau gimana sih, Didi? Apa bener tuh yang galon itu? Apa? Yang ditaruh bisa ditaruh? Iya. Bisa itu. Itu bener cara latihannya gitu supaya apa gimana sih? Oh enggak. Itu bercandain orang-orang. Maaf ya. Karena aku serius orangnya. Karena formulanya gampang dan serius gitu. Jadinya kalau misalnya aku bilang gimana sih caranya gedein gitu, aku kasih tahu push up, aku kasih tahu bench press, orang bosen kan. Ya aku lucu-lucuin aja. Aku bilang ditempel kabel, habis itu bisa digoyang-goyangin. Sorry. Aku tuh jujur ya, Didi, aku tuh nggak bisa kalau ngeliat cowok, itu tuh kayak nggak tahu kenapa otaknya nggak traveling, tapi lebih kayak Tuhan, dia kan. Kayak ada janinnya di sini ya. Pakai water mineralnya siapa? Hey, nih ya. Oh, pakai water mineral diapain? Oh masih penuh ya? Coba dikosongin dikit. Dikosongin dulu, ya kan? Nah sambil nunggu, mau cobain pakai water mineral mau diapain? Coba. Oh iya. Coba sini. Diapain sih Dedi? Aduh, aku takut. Ini dari air dari baru. Iya, dari baru. Oh, dari baru. Ya, aku minum dikit lagi. Ini Oke. Jadi udah diprototin kalau minum yang berwarna. Aku lagi diet, udah berkurang beberapa kilo, nggak tahu masih tebel apa enggak. Tapi ya patokan tebelnya itu bisa ditaruh sini gitu. Itu bisa taruh sini, kanan masih bisa nggak kiri ya? Oh masih. Emang kanan kiri beda? Enggak, cuman. Oh kayak cewek kalau kanan kiri beda. Tangan ini bisa ditaruh. Oh kanan ini bisa ditaruh. Iya. Oh Gitu. Oke. Tuh. Jadi kalau aku kalau bikin protein shake, kalau orang-orang kan gini kan. Iya. Kalau gue tinggal taruh gini ya gue udah goyangin gitu. Wis. Aduh, hostnya bingung. Langsung aku hilang gitu ya. Jadi ini juga walaupun badannya besar, ototnya kekar ya, ternyata jago ngedance. Itu memang dulu juga belajar ngedance? Aku justru pertama ngedance dulu, baru kenal fitness. Makanya muscle memorinya mau kapanpun tetap ada bakat dancernya gitu. Oh gitu. Aku mah daripada belajar nge-gym mending belajar ngedance. Belajar dance. Coba dikit dong, Dedi, ngedance-nya dong. Ngedance apa nih?
Terserah. Oh, nggak ada setting? Iya. Oh, ya. Sambil berdiri berarti nih? Boleh, coba. Gimana Apakah ada tuh? musik? Boleh, lihat sini, kepala saya Dedi. kotor. Oh, Lihat sini. sini. Nah, boleh. Sebentar. Mau disuruh Ada lagu? gaya. Nang ning nang, nang ning nang. Nah, ada tuh kalau nggak salah kemarin habis ngedance, Dedi. Kita sambut. Coba Dedi apa deh gaya aja. Oh, oke. Ya kalau misalnya aku kan itu kan alirannya hip hop. Kalau hip hop tuh banyak papin. Jadi kalau misalnya ada yang paling laku sih, kemarin aku slow mo. Jadi misalnya aku kayak misalnya gerak gini, kelihatannya kayak, wih, kayak robot. Iya, ada robot, ada yang kayak stopping the time, gitu. Ini nggak edited ya, karena mulut aku masih bisa bergerak, gitu. Jadi dancernya Agnes Monica ya? Apa? Dulu aku actually pernah nyoba, tapi at the same time audisinya itu bareng sama interview beasiswa yang buat aku kuliah itu. Oh iya. Makanya nggak aku terusin. Mungkin kalau ikut jadi dancernya Agnes Monica nggak mungkin beda ketemu lagi. sama kakak iya, dong. Bener. Iya kan ketemu istri pas lagi kuliah, bener dong, ya kan? Bener. Berarti mungkin Tuhan udah ngasih jalannya adalah kau bisa jadi seperti sekarang dan juga ketemu dengan jodoh kamu, ya kamu harus kuliah. Iya. Asik. Wah keren banget, Pak. Tapi enak ya, berarti menjadi sebuah keluarga yang enak kompak juga sama istri ya. gitu kan, bisa bikin konten sama-sama. Tapi ada nggak sih rasa jenuh? Kalau aku sih gimana ya, memang dari dulu tuh kayak, nggak dari dulu ya, pas selama pandemi ini terutama itu mikirin banget, enak ya di rumah terus sama istri, kerja tinggal ke kamar, ngajar gitu. Cuman kan itu bukan kerjaan yang ideal kan buat anak murid. Aku masih percaya penjaskes itu harus diajarkan live memang di sports hall gitu yang gede. Tapi aku enjoy company-nya mereka ini. Maksudnya enjoy ditemenin sama anak, sama istri, kapanpun bisa jam kosong, bisa jalan, bisa makan, gitu-gitu. Jadi kayak gimana ya caranya biar gue tuh bisa sama-sama keluarga gue terus, tapi still making money, gitu. Kebetulan kan saya tidak pinter main saham, main apa kayak orang-orang gitu kan. Ternyata ya dibukakan Tuhan jalannya di ngonten ini. Pas ngonten sama istri, ngonten sama anak, masih ya sisa-sisa waktunya bisa bawa mereka nganter ke sekolah gitu-gitu sih. Kayak gini kerja bisa dibawa kan, seneng. Benar, jadi tetap bisa sama keluarga, selalu sama keluarga. Bener. Tapi dulu katanya dengar-dengar, apakah betul atau tidak, istri itu jatuh cinta karena goyangan dadanya? Oh? Apakah betul? Apakah betul? Tuh kan, geli kan? Tapi kalau sekarang? Nagih. Ya, yang penting menghasilkan. Sebenarnya bukan masalah goyangan, duitnya kan, Kak? Iya, benar. Lebih ke sana kalau perempuan tuh. Yang penting lu mau goyang apa, yang penting dapat duit, gua mau diem gitu ya, Kak. Penggerak emansipasi laki-laki. Betul. Saya buktikan laki-laki juga bisa hidup dari dada doang. Jadi bukan hanya perempuan ya. Jangan bangga kamu. Kamu tahu nggak? Ada satu video TikToknya Dedi ya. Dia men-stitch seorang perempuan yang mempunyai dada yang cukup besar. Ya kok bisa ya Mbak? Ngapain sih Mbak pamerin ukuran dadanya gitu? Ternyata lebih besar ukuran dadanya Dedi. 40 ya Dedi ya. 40 deh. Buset. Bingung saya langsungnya, itu bisa jadi kapwah mie. Iya begitu. Nah tadi ini juga sempat ngebahas kalau waktu ikut bodybuilder kan sempat operasi usus ya. Oh iya. Itu iya, karena ususnya kelipet. Ususnya Karena kelipet. apa tuh? Itu kayaknya sih kan aku kan dulu kan pengetahuan nggak seluas sekarang ya. Ternyata kan fitness itu sebenarnya simple. Teorinya simple. Cuman dulu tuh aku suka take it to the extreme, namanya anak muda kan clueless. Dulu katanya kan minum kopi itu termogenik, bisa bakar lemak. Aku minum kopi. Hitam ya tapi. Kopi hitam nggak pakai gula. Ada yang bilang juga belimbing wuluh bisa bikin luluh lemak gitu kan. Akhirnya waktu itu aku pengen tes ya, pokoknya mau masuk sekolah kedinasan semua aku harus cut down 72 ke 68 waktu 4 itu. kilo. 4 kilo dalam waktu kayak 2 minggu gitu. Oke. Ya udahlah aku minum dicampur. Gitu. Habis itu aku lari siang, minum campur. Oh lemaknya luluh, ususnya juga luluh. Jadi intinya Anda bukan hanya merusak lemak Anda, tapi juga diri Anda sendiri gitu ya. Nggak jelas. Jadi ususnya gimana? Ternumpuk? Maksudnya gimana sih? Pokoknya sih
mereka bilang cuma kelipat. Aku aja sampai sekarang nggak tahu itu dipotong kah, dirapihin doang kah. Tapi aku 2 kali operasi itu. Yang kedua tapi lebih karena gerakan ekstrim kayaknya. Gerakan ekstrimnya apa, Dedi? Mungkin bisa juga jadi ini buat sahabat Kompas TV kalau misalkan lagi nge-gym atau lagi olahraga. Yang ekstrim tuh seperti apa sih sebenarnya? Kayak ini sih, kalau dari teman-teman aku yang fitness expert tuh, mereka tuh bilangnya ya teknik bracing sama napas. Jadi waktu kamu ngelakuin gerakan tertentu, kamu harus tahu napasnya di mana gitu. Iya betul. Buang napasnya di gerakan berat, terus juga bracing, perutnya dikencengin supaya nggak bahaya gitu, supaya nggak turun bro lah istilahnya ya. Iya, itu dulu aku ya? kira turun bro, tapi ternyata namanya obstruksi. Obstruksi. Jadi bener-bener dari sini nggak keluar apa-apa, angin nggak keluar, kotoran nggak keluar. Itu aku udah kayak gini, ini mah kali ya, ini radang kali ya, minumin apa. Tapi bener-bener pas sudah notice 3 hari, oh iya nggak keluar apa-apa dari situ. Sakit banget ya? Banget, ini perut buncit banget. Aduh. Gitu, buncit terus keras gitu. Semua minum apa, muntah. Minum doang yang kepipisan gitu. Yang lainnya semua enggak. Muntah ya. Berarti ternyata karena itu tadi ususnya Yes, itu. obstruksi itu. Oh, aduh hati-hati tuh berarti ya. Nah, kalau hitungannya gimana sih, Dedi? Aku penasaran deh. Kan kadang-kadang kalau orang itu untuk angkat berat ya, khususnya ya, semakin dia ngerasa, wah gue udah achieve nih 5 kilo, gue mau 10 kilo. Gue achieve 10 kilo, gue mau 15 kilo. Terus aja. Kalau aku sih gitu orangnya. Maksudnya anaknya nggak mau kalahan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dari segi berat badan, itu harus berapa kilo dari berat badan kita sih untuk pengangkatan beban? Oh, hitungan itunya sih nggak ada ya. Nggak ada? Sebenarnya makin atletik kamu ya makin kuat. Ya kalau orang ya pengalaman nge-gymnya aja. Misalnya bener-bener beginner, completely nggak pernah olahraga, bener-bener sedentary lifestyle, masuk ke gym ya udah semua orang juga mulai, mau orang badannya gede gemuk, kurus, semua mulai dari 1 kilo. Nanti ditambah volumenya, suka latihan kayak misalnya ngangkat 2,5 kilo, misalnya pertama kali nge-gym, 10 kali pedes. Nanti pas diulang terus itu sampai seminggu, pas sudah hari ke-7, udah nggak pedes, nambah ke 3 kilo gitu. Memang gitu aja, slowly, progressively naikin bebannya. Oke, jadi harus pelan-pelan ya. Jadi memang nggak ada yang langsung. Karena kalau kita cepat malah takutnya apa kayak hamstring, segala bisa kena tuh. Malah kalau pertama kan pasti masih belajar teknik kan. Kalau misalnya langsung kecetit, terus nggak berangkat nge-gym lagi malah jadi sayang gitu. Jadi aku sih encourage teman-teman yang baru pertama kali belajar nge-gym tuh ya pelan-pelan gitu loh. Nggak semua orang langsung Aderai gitu, enggak Aderai itu pelatihan 20 tahun dulu sampai baru. Sekarang ya please tuh. Nah, ada sisi negatif nggak sih dari badan besar? Sisi negatifnya ya baju apa ukurannya kalau bisa, DDG? 5 XL. Hah? Iya. Masa? 4 XL. Iya, kalau sekarang sih kayaknya retail baju tuh makin pengertian ya. Dia bikin ini double XL-nya tuh makin besar gitu. Tapi back in the day kan kayak 5 tahun lalu baju double XL tuh gak sebesar ini. Iya. Gitu. Atau mungkin tergantung mereknya juga kali, ya kan. Kadang-kadang kan ada merek yang memang ukuran orang luar tuh kan besar-besar badannya gitu. Nah, sekarang udah dibuat seperti itu, disamakan. Dan aku kan besarnya di bagian tertentu. Kalau misalnya orang kan ada yang ini buat ukuran big size gitu, tapi pas aku pakai aneh, potongannya aneh, karena aku besarnya bukan di perut, besarnya di sini gitu. Kadang ada baju yang oke di sininya kancingnya mau lepas gitu. Nggak apa-apa kan Superman. Kayak sekretaris seksi. Iya, bisa digoyangin juga. Tapi itu selain baju, apalagi sih negatifnya? Baju. Kalau angkat istri anak mah tinggal gini ya. Iya, kalau ngangkat iya juga ini. Apa ya, kadang kalau misalnya kayak anak ketiduran, kita mau angkat dia ke dalam rumah sakit apa gimana, ya itu kan saya jadi bawanya harus jauh kan, dengkul ada masalah, napas ada masalah, iya karena agak kurang sih kardionya, karena kan olahraganya menuntut untuk kuat, aku kadang suka overlook kardionya dan ya sebenarnya itu bikin jadi sebenarnya kan ini badan ini nggak didesain buat jalan lama-lama kan. Iya, makanya sekarang aku lagi coba kurangin sih sebenarnya. Oke, berarti sebenarnya kalau membesarkan badan juga kita harus menaikkan berat badan ya, Mas? Atau idealnya untuk menambah kekuatan memang naik berat badan. Oke. Gitu. Kan orang ada yang istilahnya cutting, ada yang istilahnya apa bulking. Bedanya apa tuh? Kalau bulking itu
orang mau membesarkan massa ototnya dulu, tapi kan Masanya ya. tapi sama halnya, pokoknya cutting sama bulking itu tujuannya besarin otot sama kurangin lemak. Kalau istilahnya gitu, bulking tuh besarin otot, cutting itu potong lemaknya. Tapi dalam prosesnya sebenarnya otot sama lemak ikut-ikut naik pas bulking, waktu cutting otot sama lemak sama-sama turun. Cuman meminimalisir, ketemu titik optimalnya itu. Gitu tuh. Jadi jangan sampai salah gitu ya. Berarti kalau misalkan pengen membesarkan badan, olahraganya apa aja? Yang pasti sih weight training. Tapi again, bulking and cutting itu bukan sekedar olahraganya doang, tapi juga makanannya. Jadi kalau misalnya mau bulking itu ya surplus kalori. Kalau misalnya mau cutting itu ya defisit. Berarti kalorinya ya. Itu ya orang bilangnya sekarang kita dietnya tuh defisit kalori gitu. Benar. Itu untuk kita mau cutting. Jadi ya sebenarnya mungkin cutting ya bahasa awamnya diet ya. Iya. Gitu kan. Kalau bulking ya kita menaikkan si massa kita. Berarti olahraganya kalau pengen turunin berat badan apa aja? Turunin berat badan sama. Aku pokoknya kalau dulu kan kita pahamnya tuh kayak orang mau tes polisi apa-apa semua kan kardio, lari siang-siang pakai jaket kan. Nanti keringetnya itulah lemaknya. Padahal enggak, kita tuh bakar lemak sama bakar lemak itu semuanya banyak 80% itu dari nafas. Sama kayak mesin kan, bensin kalau dibakar keluar jadi asap kan. Itu sama kita gitu. Makanya kita harus olahraga yang bikin mesin-mesin kita ini kerja terus supaya ngebakar terus, dan itu harus dari latihan beban. Kalau misalnya kardio itu ya it's good for your heart gitu, harus tetap dilakuin. Tapi kalau buat cutting sama bulking itu semuanya harus main beban, latihan strength training. Ditambah kekuatannya, karena begitu kamu punya banyak massa otot itu membakar lemak setiap saat jadinya. Bahkan saat kamu tidur gitu. Terbakar juga tuh lemak. Itulah kenapa. Tapi kalau aku tuh jujur aja deh gitu ya, untuk membuat niatnya gitu, itu susah banget. Bener. Bener, niat untuk olahraga tuh kenapa ya susah banget ya diri aku nih gitu. Atau dari makanan deh. Makanan apa sih yang harus aku hindari, kalau yang paling wajib harus dihindari ketika memang lagi pengen menurunkan berat badan? Aku sih pokoknya saranin jangan dibikin stres, jangan kayak aku dulu gitu loh, kopi apa mau yang cepat-cepat. Pokoknya harus enjoy the process supaya kita bisa selama mungkin ngelakuinnya gitu kan. Pokoknya mah fokus sama makanan yang dan minuman yang nutrisinya padat, kalorinya kalau bisa serendah mungkin. Apa tuh? Contohnya deh. Kayak contohnya pemilihan nasi putih, nasi merah, nasi coklat, oatmeal, kentang, ubi gitu. Kalau aku kayak sekarang nih aku lagi cutting. Aku pilihnya itu yang paling rendah kalori untuk volumenya yang banyak itu adalah yang menjalar. Jadi singkong, ubi, kentang. Di antara tiga ini aku pilih mana yang paling enak di mulut ya, ubi. Yaitu sekarang yang aku makan gitu. Si ubi lah. Tapi kalau mau butuh banyak serat makannya oatmeal. Kalau di antara kalangan nasi kan yang paling cepat bikin kenyang kan. Iya. Di antara nasi, apa yang paling banyak seratnya, yang paling berguna? Nasi coklat, brown rice. Ya udah, makannya itu. Pemilihan aja sih. Jadi pemilihannya aja ya. Ngaturnya aja yang seperti apa gitu ya. Kayak misalnya ke restoran seafood, ada ikan steam, ada ikan tumis, ada ikan bakar. Goreng kan pakai minyak ya. Ya udah pilih ikan steam kayak gitu sih. Sebenarnya. Cara memasaknya juga diperhatikan gitu. Kalau pedas-pedas ada ngaruh-ngaruhnya nggak? Enggak, pedas mah simply ya taste aja, vitamin C. Cuman kan mostly sambal Indonesia itu dibikinnya digoreng kan. Minyaknya banyak banget. Jadi harus sambal ulek. Kalau aku kayak kemarin nih lagi diet ini saya makan ayam, kan dada ayam kan sepak ya. Maksudnya nggak ada rasanya gitu, plain. Aku pakai sambal, apa ya? Dikit aja dan nggak pakai minyaknya. Contohnya kayak gitu-gitu aja sih. Jadi lebih selektif aja. Nih, ini kan sekarang orang juga lagi banyak yang diet air tuh pakai botol. Diet nggak air sih, pakai Dedi? botol. Jadi itu ada botol yang 3 liter, yang kayak galon lah kalau di bawah. Sebenarnya kan itu juga termasuk, kalau menurut aku termasuk diet air ya. Karena kan kita bisa tahu tuh berapa liter yang kita minum, tapi kita makanannya kita kurangin. Itu sebenarnya bahaya nggak sih atau enggak? Karena kan itu air ya. Jadi kan kita kalau kelebihan air mungkin nggak apa-apa, atau justru bahaya juga. Sebenarnya sih efektivitasnya semua diet itu akhirnya bermuaranya pada yaitu menciptakan defisit kalori. Kayak ada orang diet nggak makan nasi dan semua turunan tepung, karbohidrat. Itu pada dasarnya kan
membuat makan kita jadi terbatas, akhirnya defisit kalori, gitu. Ada orang yang diet, apalagi tuh, macem-macem deh. Ada yang jendela makan. Ya, intermittent fasting, OCD, Yeah. jadi Corbusier itu semuanya akhirnya menciptakan secara natural, menciptakan defisit kalori. Misalnya kita gini, kayak diet OCD. Kita makan cuma di jendela makan yang 2 jam itu, wah udah jago banget tuh. Tapi 2 jam itu misalnya kebutuhan seharian kita 2000 kalori. Di 2 jam itu kita makan 2000 kalori tetap nggak bakal turun. Oh, Ngerti nggak? ngerti. Jadi ya sebenarnya ya kalori tubuh kita juga harus dihitung ya. Misalkan aku 1300 ya sehari, pokoknya Iya. terserah lu mau makan pagi, siang, malamnya berapa, tapi harus 1300 misalkan Iya, gitu. berarti itu kan misalnya kalori maintenance ya kakak misalnya 2000. Sehari-hari makan 2000 meskipun jamnya ditempelin atau banyak minum air. Kalau makannya 2000 terus selama seminggu ya tetap aja nggak bakal turun. Iya, berarti harus di bawah 2000 ya. Bener, kalau mau turun. harus 1500 gitu Benar, kan. atau 1000 bahkan kalau kuat gitu ya. Nah, sekarang Mas Dimas sebagai content creator gitu kan, sebenarnya apa sih mimpi kamu selanjutnya? Kamu udah menjadi guru, mungkin itu salah satu udah jadi istilahnya tuh udah jadi mimpi kamu. Terus kamu udah jadi content creator, orang udah pada kenal sama kamu. Nah, next kamu ada apa lagi sih mimpi kamu, Mas? Oke, aku karena kan ya kita realistis ya, dari content creator ini sekarang kan earningnya lebih besar dibanding kemarin jadi guru, karena aku memang sama istri punya mimpi, punya usaha, yaitu akhirnya ujungnya kita pengen yang sebanyak mungkin di rumah sama anak. Aku pengen punya gym sendiri, istri pengen punya daycare gitu, kayak baby class. Iya. Nah makanya kita sekarang pengen ya dari sini ya kita ya Nabung milking lah ya. semua opportunity-nya diambil supaya ngumpulin modal, supaya nanti aku bisa bikin usaha, istri bikin usaha gitu sih. Amin. Jadi pada akhirnya gitu kan, kalau bisa ya kenapa enggak gitu kan? Pada akhirnya adalah usaha, karena Iya. kan udah keburu jatuh cinta dengan Iya. kehidupan yang memang bisa setiap hari sama keluarga, yang sama istri sama anak terutama. Berarti nggak suka nongkrong ya? Enggak, Nongkrong anak sama nongkrong teman-teman ya. gym aja sih paling. Oke. Anak-anak gym biasanya udah selesai ngangkat, ini pesan sate, udah di situ-situ aja gitu sebenarnya. Kalau nggak suka nongkrong yang ke tempat mana harus hangout gitu, planning, mungkin udah bukan umurnya aja kali ya. Kalau aku sih. Ya udah jadi bapak gitu Iya. ya. Nah kalau dukungan dari orang-orang terdekat sebagai content creator, selain dari kan kalau tadi kalau sama istri kan emang udah persetujuan gitu. Kalau dari keluarga atau dari teman-teman, sahabat Support gitu? sih, support teman-teman semua, kayak yang punya gym aku sekarang kan itu temenan, kita deket. Dia support kalau misalnya, oh ya ngonten di tempat gua, ngonten lah gitu. Nggak ada kayak, oh I know you're making money from this, therefore I charge you gitu. Enggak. Ya benar-benar relax aja, semuanya mereka support, mereka senang ngeliat aku kayak ini. Nanti kalau misalnya ini dipublish, mereka senang liatnya, nontonin, bener, saling bener. nge-share gitu-gitu. Tapi udah punya ini sendiri belum? Apa tuh? Apa namanya fans club, Daddy fans club gitu. Iya, kalau misalnya di ini sih komen-komen yang positif, yang suportif ada gitu, tapi nggak yang kayak ada radikalnya gitu. Aku juga mencoba nggak bikin yang orang begitu banget sih gitu. Tapi pernah dapat haters nggak? Oh sering. Nanggepin hatersnya gimana tuh biasanya, Daddy? Ya gimana ya? Aku kayak ngelihat ya, emang dari dulu, dari zaman jadi guru juga kan kita sering bikin keputusan-keputusan yang tidak populer gitu kan. Iya. Nggak semua anak bisa lu fasilitasi. Jadi aku ngeliatnya sih diarahin Tuhan itu gini. Memang aku sudah belajar menghandle orang gitu banyak. Gimana ya bikin sesuatu yang mostly suka, mostly belajar, meskipun beberapa bakal pasti banyak yang nggak suka gitu. Itu sama yang aku aplikasikan ke dunia sosmed ini. Ya, lu mau sepositif apapun, positif vibe apapun, lu mau ngasih sesuatu yang berguna, ada aja orang yang ngomong sembarangan gitu. Bener, pasti ada lah. Iya. Haters akan selalu ada untuk Iya. hidup kita. Berapapun orang yang mau 1, 2 pasti tetap Iya. ada gitu ya. Pokoknya mah intinya kalau kita buka akunnya, followernya lebih banyak dari saya. Udah bilang. Boleh sombong dong kalau gitu ya. Begitu sombong menaikkan dada dan Iya. gitu. Oke, Mas Dedi terakhir dong aku pengen jadi Mas Dedi itu Mas Dimas sebetulnya ya, Dedi G. Mungkin punya pesan untuk pecinta olahraga dan juga untuk para konten kreator pemula Oke, gitu. Boleh maksudnya banget. konten creator yang olahraga? Iya dong. Oh, gitu. Yang sesama konten kreator gitu iya, kan. iya. Ya pokoknya sih bikin konten itu yang pasti harus berdasarkan, karena kan sekarang orang banyak kan era informasi terbuka ya, banyak banget orang pinter, meskipun beberapa dari mereka tidak
sertifikasi. Lu nggak bisa kayak bilang gue sertifikasi nih ya, kayak aku kan sertifikasi personal trainer, tapi nggak necessarily ilmu yang aku bawa, aku belum validasi nih ada jurnal ilmiahnya nggak. Pokoknya yang dibawakan itu harus yang sebenar-benarnya menurut riset yang terbaru, tapi juga dibawakan dengan cara yang menarik supaya engage orang gitu. Banyak sih orang caranya kan ada yang orang konten tuh kayak yang apa ya? Kalau bahasa Indonesianya itu, pokoknya bikin yang kontroversial lah gitu, biar yang clickbait, biar orang bikin nonton. yang tidak biasa, Nah, iya. dan jangan bikin yang common lah Iya, istilahnya gitu. Tapi beberapa memang caranya tuh kayak bikin clickbait yang makan apa aja bisa. Tapi kan itu sebenarnya kalau orang yang nonton cuman separuhnya langsung itu dipotong masukin grup WhatsApp kan akhirnya kan jadi disinformasi kan. Akhirnya nanti orang berpikir makan mie instan aja bisa kok langsing gitu. Makanya gue makan mie instan, tapi kan lu nggak tahu ilmunya. Iya, gitu. gimana caranya makannya, di jam berapanya, atau berapa kalinya dalam sehari gitu kan. Gitu. Jadi bikin konten pokoknya yang truthful, yang berintegritas, bawakan aja dengan menarik ciri khasmu, nanti pasti ada pasarnya. Semua ada pasarnya, aku yakin gitu. Oke, itu yang harus diyakini ya. Jadi terima kasih sudah mau so datang much, ke sudah diundang Kode sini, di sini ya. Mudah-mudahan tadi tuh ini pada fans-fansnya Dedi gitu ya. Atau justru malah haters-hatersnya Dedi yang sebenarnya kamu adalah netizen juga yang mencintai dia gitu kan. Semuanya nonton bisa bermanfaat juga ya. Semoga semuanya bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, sahabat Kompas TV sekali lagi terima kasih. Nanti kita akan mengundang lagi tamu-tamu saya yang lainnya di konten dewasa. Saya Ulan Juli pamit. Dadah. Dadah.